Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika ya nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa ahidni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah anak-anak, semoga dengan dibacakan doa anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, kita mulai saja ya. Pengertian perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lebih yang sejenis dan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini ada menulis perbandingan ya. Menulis perbandingan, perhatikan ada buah apel dan buah pisang. Nah, kita hitung dulu. Apelnya 1, 2, 3, 4, 5. Pisangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menulis perbandingan banyak apel dan banyak pisang. Banyak apel di atas, banyak pisang di bawah. Banyak apel berapa tadi? 5. Banyak pisang 7. Jadi menulis perbandingannya 5/7 atau 5 dibanding 7. Yang perlu diingat anak-anak, ada catatan khusus ya. Dalam menuliskan perbandingan tidak boleh terbalik. Ya, kalau dicontoh banyak apel per banyak pisang, berarti angkanya 5/7, bukan 7/5. Bisa dimengerti ya nak ya? Oke, kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Ahmad mempunyai kelereng 25. Sedangkan Bani mempunyai kelereng 30. Perbandingan kelereng Ahmad dan Bani adalah, yuk kita bahas ya. Nah, kelereng Ahmad 25, kelereng Bani 30. Perbandingan Ahmad dan Bani berarti kelereng Ahmad per kelereng Bani sama dengan berapa? 25/30 ya. Nah, faktor terbesar antara 25 dan 30 adalah 5. Jadi kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi perbandingan kelereng Ahmad dibanding Bani 5 dibanding 6. Harus merupakan pecahan yang paling sederhana ya. Contoh berikutnya ada lagi nih ya. Di dalam kotak terdapat 77 bola yang terdiri dari 44 bola berwarna
hijau dan sisanya berwarna merah. Perbandingan bola merah terhadap seluruh bola adalah, nah, yuk kita bahas. Seperti ini ya. Nah, jumlah seluruh bola tadi berapa? 77. Bola hijau 44. Nah, bola merahnya kita cari terlebih dahulu. Caranya gimana? Seluruh bola dikurangi bola hijau. 77 dikurangi 44 sama dengan 33. Kita hitung perbandingan bola merah terhadap jumlah seluruh bola. Bola merah ya, yang ditanyakan bola merah berarti dia di atas. Nah, per jumlah seluruh bola. Bola merahnya berapa? 33. Jumlah seluruh bolanya 77. Berarti 33 per 77. Kita cari faktor terbesar dari 33 dan 77 adalah 11. Kita sederhanakan. 33 dibagi 11, 3. 77 dibagi 11, 7. Jadi nilai perbandingannya 3/7. Atau perbandingan bola merah terhadap seluruh bola adalah 3 dibanding 7. Bisa dimengerti ya nak ya? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, untuk menghitung perbandingan ya ada rumus umum ya, karena perbandingan dalam kehidupan sehari-hari selalu kadangkala kita gunakan. Nah, rumus umumnya seperti apa? Nah, PT per PK dikali S. Apa itu PT, PK, dan S? Berikut. PT adalah perbandingan tanya. Jadi nanti kalau ada di soal yang ditanyakan perbandingan. Nah, PK perbandingan yang diketahui. Yang diketahui di soal. S itu soal atau angka yang ada di soal. Baik, agar anak-anak lebih paham, kita aplikasikan langsung di contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama. Perbandingan banyaknya hafalan Amin dan Iman adalah 10 dibanding 4. Jika banyaknya hafalan surat Amin adalah 30 surat, berapa banyak surat yang dihafal Iman? Nah, oke. Itu ya. Sekarang kita bahas bersama. Nah, perbandingan Amin dan Iman. Amin 10, Iman 4. PT, perbandingan yang diketahui. Yang ditanya ya, yang ditanya itu surat yang dihafal Iman, berarti perbandingan tanyanya perbandingan Iman. Berapa? 4. PK itu perbandingan yang diketahui. Di sini yang diketahui jumlah hafalan suratnya siapa? Amin. Iya, berarti perbandingan diketahuinya punya Amin berapa? 10. S-nya soalnya, di soal ada angka berapa? Ya, 30 dari surat yang dihafal oleh Amin. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya. PT per PK dikali S. Yang ditanya suratnya Iman, berarti perbandingan tanyanya perbandingan Iman ada di atas. 4/10 dikali soalnya 30. Nah, untuk menyelesaikan bisa kita bagi nak. Ya, dicoret ya. 30 dibagi 10 dapatnya 3. Lalu kita kalikan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi
banyak surat yang dihafal Iman adalah 12 surat. Gitu ya. Yuk kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh 2. Perbandingan tinggi badan Siva dan Sarah 3 dibanding 4. Jika tinggi badan Sarah 160 cm, selisih tinggi badan Siva dan Sarah adalah titik-titik sentimeter. Nah, di sini ada perbandingan selisih. Nanti kita bahas yuk, kita bahas ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Nah, perbandingan tanya, yang ditanya itu selisih tinggi badan. Nah, berarti karena selisih, yang namanya selisih itu berarti diapakan, nak? Dikurangi. Nah, perbandingan tanyanya berarti perbandingan selisih. Nah, selisih antara Siva dan Sarah. Perbandingannya kita kurangi terlebih dahulu. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Perbandingan yang diketahui ya, di sini yang diketahui tinggi badannya siapa? Tinggi badan Sarah. Nah, Sarah perbandingannya berapa? 4. Betul sekali. Jadi perbandingan yang diketahui adalah perbandingan miliknya Sarah. Nilainya 4. S. Soal. Angka yang ada di soal diketahui tinggi badan Sarah 160. Oke, kita masukkan langsung saja ke rumus umumnya. Perbandingan tanya atau PT per PK dikali S. Nah, PT-nya di sini perbandingan tanyanya merupakan perbandingan selisih tadi, dari 4 dikurangi 3. Berarti 1 ya. Nah, 1 per 4 PK perbandingannya Sarah dikalikan angka yang ada di soal. 1 per 4 dikalikan 160. Nah, anak-anak, di sini 160 dibagi berapa? Dibagi 4. Dapatnya berapa? 40. 40 dikali 1, 40. Jadi, selisih badan Siva ya, Siva dan Sarah ya, mohon maaf ya. Nah, ini ada kesalahan tulisan. Berarti berapa selisihnya? 40 cm. Gitu ya, Nak ya. Ya, kita lanjut. Contoh berikutnya. Contoh ketiga. Perbandingan umur Yahya dan Raffi adalah 2 dibanding 5. Jika diketahui jumlah usia keduanya adalah 35 tahun, berapa umur masing-masing? Nah, kalau sebelumnya ada perbandingan selisih, karena ada kata-kata selisih, maka perbandingannya dikurangkan terlebih dahulu. Kalau di soal yang ketiga ini ada kata-kata jumlah, Nak. Nah, kalau ada kata-kata jumlah berarti untuk penyelesaiannya nanti perbandingannya kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Nah, ya kita bahas yuk. Nah, ini. Nah, perbandingan usia Yahya dan Raffi 2 dibanding 5. Perbandingan tanya. Nah, tanyanya di sini jumlah usia keduanya. Berarti perbandingan tanyanya ada yang Yahya 2, Raffi 5. Perbandingan yang diketahui. Nah, diketahui di sini ada kata-kata jumlah. Nah, berarti perbandingan diketahuinya dijumlahkan ya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. S-nya berapa? Di soal ada angka 35. Nah, yang ditanyakan umur masing-masing. Kita mulai dari Yahya ya. Nah, PT dikali PK dikali S. Perbandingan tanyanya Yahya. Yahya perbandingannya 2.
siswa. Terus per PK-nya berapa? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti 2/7 dikalikan 35. 35 bisa ya dicoret dengan 7? Bisa. Berarti 35 dibagi 7 sama dengan berapa? 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 tahun. Ya, itu untuk umur Yahya. Nah, sekarang untuk umur Raffi. PT per PK dikalikan S. Perbandingannya milik Raffi berapa? 5. Nah, perbandingan diketahui sama ya, 2 ditambah 5 itu 7. 5/7 dikalikan S. S-nya itu 35 toh. Nah, kita bagi lagi. 35 dibagi 7, 5. Nah, kita kalikan 5 kali 5 sama dengan 25 tahun. Untuk pembuktian ya, betul enggak jumlah umur Yahya dan Raffi itu 35? Bisa dibuktikan. 10 ditambah 25 sama dengan 35 tahun. Berarti jawabannya benar. Jadi umur Yahya 10 tahun dan umur Raffi 25 tahun. Ke contoh berikutnya ya, ada contoh 4. Perbandingan jumlah siswa laki-laki ya dan perempuan di kelas 6 SDIT Harapan Bunda adalah 7 dibanding 3. Jika diketahui selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 40, berapakah jumlah siswa kelas 6 seluruhnya? Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Kita bahas bersama yuk. Nah, seperti ini ya penyelesaiannya. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan 7 dibanding 3. Perbandingan tanya, yang ditanya itu apa? Siswa keseluruhan. Siswa keseluruhan berarti sama aja dengan jumlah toh. Nah, berarti kita jumlahkan 7 ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 10. Perbandingan yang diketahui, perbandingan di sini ada kata-kata selisih ya. Diketahui selisih siswa, berarti perbandingan selisih. Kita kurangi 7 dikurangi 3 sama dengan 4. S, angka yang ada di soal, di situ ada angka berapa? Selisih siswa 40. Nah, kita sekarang akan mencari jumlah siswa kelas seluruhnya. PT per PK dikalikan S. Ya, seluruh ya. Seluruh yang ditanyakan kan seluruh. Berarti 10/4 dikalikan 40. Nah, kita bagi terlebih dahulu. 40 dibagi 4 berapa? 10. 10 kali 10 100. Jadi jumlah siswa kelas 6 ya, laki-laki ya, adalah 100 orang. Gitu ya nak ya. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah dijelaskan oleh Bu Upi tentang perbandingan. Nah, ini ada latihan soal. Silakan anak-anak nanti mengerjakan di buku tulis masing-masing ya. Soalnya 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 nanti bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Terlihat ya. Nah, ya itu. Dikerjakan di buku tulis masing-masing, terus nanti difoto, dikirim ke GCR ya. Semangat, anak-anak pasti bisa.
Nah, gitu anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Hari ini kita belajar tentang apa nak? Tentang perbandingan. Kita akhiri saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian dari Bu Upi. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini kita sudah belajar matematika tentang perbandingan. Kalau di modul anak-anak ada di halaman 98 dan 99. Bupi hanya akan mengingatkan ya bahwa matematika itu simple ya. Mathematics is simple. Matematika itu cepil ya. Maaf lahir batin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.